Polemik keberlangsungan bisnis thrifting di tanah air terus bergulir. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan bertemu dan berdiskusi dengan para pedagang thrifting. Hal ini dikarenakan Purbaya tidak memiliki permasalahan dengan para pedagang thrifting. Purbaya mengungkapkan tidak peduli dengan keberlangsungan bisnis thrifting karena barang ilegal yang masuk Indonesia seperti pakaian bekas tetaplah ilegal dan harus dilakukan penindakan. Purbaya memastikan sikap tegas terhadap penindakan barang ilegal masuk Indonesia ini guna melindungi pelaku usaha tanah air dan pasar dalam negeri. Pasalnya 90% perekonomian Indonesia disumbang oleh permintaan dari dalam negeri. Saya ingin mempertemukan Bapak dengan penjual thrifting. Bagaimana Pak pendapat Bapak? Nggak ada kasus kan? Saya posisinya kan jelas. Barang ilegal ya ilegal, itu aja. Saya diskusi nggak ada case. Apa yang mau didiskusikan? Nggak ada. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak 2024 hingga Agustus 2025, terdapat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas yang ditindak. Sementara pada 2023, operasi gabungan Bea Cukai dan Polri menghasilkan pemusnahan 7.363 balpres senilai 80 miliar rupiah. Pemirsa, sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen mengaku para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Dirinya juga mengklaim adanya pembayaran suap guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal. Para pedagang mengusulkan solusi agar usaha mereka diakui negara, salah satunya meminta pemerintah untuk menghentikan sementara penindakan oleh aparat penegak hukum sampai ada titik temu dan solusi jangka panjang yang jelas. Para pedagang juga mengusulkan agar impor pakaian bekas dilegalkan atau dimasukkan dalam kategori barang larangan terbatas atau LARTAS yang diatur melalui kuota resmi. Kemudian nilai pelarangan bisnis thrifting akan berdampak pada 7,5 juta pelaku bisnis thrifting di seluruh Indonesia. PT Sudamanik ini PT apa? PT Batuan Desa amannya sejawa jangan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemberian diskon tarif tol dan transportasi umum ini diharapkan dapat mengurai kepadatan jalur darat sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Pemerintah resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Potongan tarif tol berlaku di 26 ruas jalan tol yang mencakup 2 ruas tol di Jabodetabek, 9 ruas tol Trans Jawa, 3 ruas tol Nun Jawa, serta 12 ruas tol Trans Sumatera. Diskon tarif tol diberikan di kisaran 10 hingga 20% selama 3 hari pada 22, 23, dan 31 Desember 2025. Untuk angkutan laut, PT Pelabuhan Indonesia memberikan diskon sebesar 20% berlaku untuk pembelian tiket pada 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Fasilitas serupa juga disediakan untuk layanan penyeberangan PT ASDP pada periode yang sama. Untuk angkutan kereta api kelas ekonomi, potongan diskon diberikan sekitar 30% untuk keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Sementara untuk angkutan udara, pemerintah memberikan diskon berkisar 13 hingga 14% selama periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Terkait dengan diskon tarif tersebut mencakup tiket kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan udara, dan dari Kementerian PUPera sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol selama 3 hari, 22, 23, dan 31 Desember. Pemberian diskon tarif tol dan transportasi umum ini diharapkan dapat mengurai kepadatan jalur darat sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Korban tewas kebakaran apartemen di Hong Kong menjadi 75 orang. 2 diantaranya adalah WNI. Indosiang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Beragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Berkelahi di tengah jalan. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Dia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Presiden Prabowo langsung meminta jajaran menterinya untuk menindak tegas bila ada pelanggaran aturan dalam operasional bandara ini. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sementara itu, Kementerian Perhubungan pastikan bandara yang berada di Morowali ini mengantongi izin dan terdaftar sebagai bandara khusus. Kemenhub juga tegaskan telah menempatkan personilnya di bandara ini. Tahun yang lalu. Nah, saya Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana, Pak. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, TNI Angkatan Udara memastikan tidak ada pesawat asing yang mendarat di bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. TNI AU juga telah menerjunkan personil untuk mengamankan dan memantau aktivitas bandara. Ya, sampai saat ini memang tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang sampai saat ini. Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari intern saja. Nah, ke depan kita belum punya rancangan ke sana, tapi artinya TNI Angkatan Udara selalu memantau ya pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari luar negeri. Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan bertemu dan berdiskusi dengan pedagang thrifting di tengah polemik kelangsungan bisnis thrifting. Purbaya memastikan sikap tegas terhadap penindakan barang ilegal masuk Indonesia guna melindungi pelaku UMKM.